غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا Paman mongkoti sapa azlamu luwih zalim, ela ahada dise ora nang siji azlamu kang luwih zalim liman dibanding wong. Iftara kang gawe-gawe sapa man ana wa ing atase Allah, kadiban ing kedustaan. Oleh gawe kedustaan bini berarti syari iklan nisbatno anane mitra anane sekutonan ilahi marang Allah Taala. Itu kaidah umum. Niki kala dawuh sapa Ba'du Fityati sebagiane pemuda asal antar mereka rembukan, terus bagian mereka usul libadin maring sebagian dunia. Usulnya ngeten, wa idzi tajal tumuhum wa ma ya'buduna illallah. Wa idzi tajal tumuhum lan nalikane wis mutusno uzlah sira, mutusno berpisah sira. Rum ing para raja sing dolim. Maksudnya ketika kamu berusaha untuk memutuskan anti kebijakan raja sing dolim, yaitu raja sing nyembah liyane Allah. Wama lan kowe ninggalo perkara yang buduna kang padha nyembah sapa raja lan para kaum ila ora kecuali Allah. Pakmu mongko mirya sira kabeh, mongko menuju sira kabeh, pengungsiya sira kabeh. Ila kasih maring duwa. Yang sur mongko bakal gelar lakum kedue sira kabeh. Sapa rabbukum pangeran sira kabeh min rahmati sang rahmati Allah. Wa yuhayyi lan nyediakna sapa Allah lakum maring sira kabeh. Min amrikum ing urusan sira kabeh awalnya dia nomir fakon ing sarana kecukupan nomir fakon ing pakanan kecukupan atau sarana kecukupan sebagian sira anu umir fakon sebagian sira anu martikon jika trini kelan kasreme bapak simpa ilang tasaipa waktu aksi lan lamun suwali umir fakon martikon mata kete perkara tartafikuna kang ngalap manfaat sira kabeh diilang mak rupa-rupane minggu saen sang mangan esuk wa asa enan mangan sore wa tarolan ningali sira ayuhan nadir wa tarolan ningali sira sinten sira pinten mawon sing ningali asam sa ing tengene ira tolaat nalikane terbit apa samet mbok tingali tajawar utawa tajawar engkang meleset apa terngene utawa ingkang menghindar apa terngene iki kuna namanan ingkang condong apa terngene kita sithik lan tasdid azawar wa tasdid lan tasdid azawar uta kira iki to kami ru tegese condong apa sama condong angka pihi ngeduwi sangka arah guane atau bilkati zat yamini ing arah kanan nah iya ta tegese sisi yamin. Kaya borobat ana lekane suruh apa trene takri guru mongko ninggal apa sama dunia asal kafi ditinggal di atas simali ing arah kiwa manane takruku tegese ngembarno apa trene dunia asal kafi wa tata jawa ulang liwati apa trene anu sami asal kafi pala kusiku mongko ora mekenani apa trene dunia asal kafi al-batata kelan pasti aqwahum fi fajwatin minan warumuti asabul kafi fi fajwatin ing dalam tanah sing lapang utawa gua sing lapang atau gua sing terbuka. Warum fi fajwatin warum khale te asabul kafi fi fajwatin ing dalam tanah sing lapang minggu saking al-kafi. Muttata ing tegese barang sing jembar nal kafi saking gua. Yana luhum merkolek, yana luhum iso nyentuh, iso ngenani. Rum ing asabul kafi apa berdurihi apa ademe angin wana simuhalan sumilire angin wana simuhalan sumilire angin
Dari kami ayatillah. Dari kau temukan kejadian. Ail matkuru di barang kang kasebut min ayatillah itu setengah saking kira-kira ayat Allah. Adalah ini kudrodi di kira-kira dalil kekuasaan Allah. Mayyahillah. Mandi sapa wong iku ya dinunjukna sapa Allah bahwa mengode man ku alim dadi ku hakikate sing do petunjuk. Dia mestine macane al-mudati kan ngake ya. Tapi ini dikira ayat itu mun boten ada ya. Wa man disapane wong iku iku nyesatna sapa Allah falan dadi. Monggo ora bakal metu sira lagu maring ora kok peduli walian sing wong sing dadi kekasih mursidan ingkang mimpi. Wa tasabulan nyangka sira bumi asabal kafi laur ayat dipare ningali sira bumi asabal kafi mbok tingali ekon ingkang melek. Muntabihina tegese ingkang melek kabeh. Mergo li anna ayunahum qurana sakjane pira-pira mripate asabul kafi mulfatihatan kebuka. Utai ekodon jam uya kodin jam elapat ya kodin mana nih mulai yakidin jam uya kodin jam elapat yakidin jika berikut iklan dan proyek. Kalau kalian te asabul kafi ruku wong sing turu kabeh nyam mesti wong sing turu kabeh. Jam uro iden elapat nyam jam wong sing turu. Lapat rukut jam uro iden jam elapat rokit. Wan kali gum lan mola malik ingsun ing asabul kafi datan ini ing sisi kanan wada kasimari lan sisi kiri. Jadi turu kalau masuk 1 tahun. Ya Allah tak sulat koyo ramangan apa al-ardu bumi. Lukum aku ing pira-pira daging-daginge asabul kafi. Wakal buhum utawi asune asabul kafi iku dadi iku ingkang gelarno, ingkang dilujurno terus. Zero ayi en sikil ngarepe atu. Ya teyi tegese tangane atu. Sikil ngarepe atu dilujuro mengarep diwasisi ana ning mulut gua. Ditinai kafi tegese ana ing mulut gua. Wakar lan ana teko asabul kafi dan pola guna likane padha malih sapa asabul kafi. Mate nak turune molak malih katane boten napa boten akhir. Ing pola moko melok malih apa asu. Bahwa kalau dia atu yang misus padane asabul kafi dinami ing dalam gaya turune. Turune yang molok melek. Wala kodote lan apa? Lan jare nak wong dadi turune apa? Oh iya jadi mau nak turu lalu ketok napa? Boleh bujuni malah wedi. Aneh-aneh. Orang wong nang nganggur aneh. Apa boleh ati ngeten iki perkara wong saleh dilindungi pengiran. Sampeyan ora saleh tapi kepengin koyo wong apa saleh. Ibu-ibu saleh iki. Lawit tolak. Longge to. Sampeyan turu ben ketok melek iku kan ben ketok jaduk ben dunya aman. Berarti wong kedunya nang bakal jadi wali, paham. Mereka duwe ijazah jadi nama itu, tapi direwani mata mereka tinggal tidak ambil. Paham? Bahwa teatur muncul padanya asabul kafi sinami dalam turu walia kode tidak. Lawit tolak kalamun ningali siro ane dinyata asabul kafi. Lawal lekarik tine lumak iu siro berlari siro menjemputkan asabul kafi siro dan kelam lemari dan wala mulikta lan yektine bakal den kembali sira. Tapi silan tadir wala mulikta wa tapi silan takut kata sira kita wala mulikta min bultani asabul kafi kowe dikebari rukan apane begini. Rukan apane begini. Utawa rukan apane begini. Disukunin cin dan sukunin air rukan wa dunya lan dumai air rogan. Kita Pak. Mana aku nyegah bumi asabul kafi sapa Allah. Birrabbi kelawan kabilah atau kelawan iki cara minjuku ahad tentang ne wong suci alih ing ngatasi asabul. Wakadari kalam iku mungkin kabeh kama apa kaya oleh nglakoni sing diisi asabul kafi mani perkara zakarna kamu nyebut ini. Bahasna nang eno ingsun bumi asabul kafi ayatna bumi kene nang eno ingsun bumi asabul kafi. Ya tata harus supaya saling berdialek, saling tanya atau asabul kafi benarum antaranya asabul kafi dianggap. Anhalihim tanging keadaannya asabul kafi wa mudjati luktihim lan mongso menangi asabul kafi. Bon, mereka dialek. Di antara dialek yang ngeten, pola ngucap pokok ilang sing ngucap nyutai asabul kafi. Kapan itu? Kapan kowe menang ini? Kalau padha ngucap sapa bagiane asabul kafi, lapis nayoman au faqdo. Lapis nama nanti toyo mana yang sedino, au bakteyo menu toyo separuh sedino. Lihat dalam kurang tetapi asabul kafi itu dah pol. Bodoh mancing sopa asabul kafi al kasbar ini dua. Oleh mancing tidak tulis saksi nalikane mata terengin.
Waktu itu lan gentangena sapa ashabul kafi tahulubian nalikane surupe srengenge. Dene mlebu guwa pas esuk, tangi pas sore. Lah padha mongko padha nyangka sapa ashabul kafi, anaru tak temne huruf iku huruf dia mlebu kuli iku mlebu surupe dina mlebu. Jadi rumangane kali dina Senin mlebu tangine ya sore dina apa? Padahal mung 350 apa? Ya kacau ta. Kalau aku tak ketahuan merasa turun mungkin apa kok? Ini tak dikatakan soleh benar turun. Jadi tanah tu, nampak? Kalau mau kepadanya foto pasal tapi anda tak kena surat huruf, iku yang mengguru yang bersyukur, iku surupnya di mana dikira dari yang sama. Cuma kalau mengenai pada mengucap sopo asal juga, mutawak sisi nak kalau mungkin kan berkafir. Orang komentar kafir, mesti menyerahkan urusan yang Allah tidak kan dalam mengkonon kafir. Oleh Dawa ngaten, wis rata bakas ngerti oleh dulu roh hukum alamu bima tapi roh hukum de pangeran sira kabeh alamu sing wis pirsa ingkang pirsa bima lan perkara lan sistem kang meneng sira kabeh kang guru sira kabeh. Saiki papatu mongko-mongko sira kabeh akad gabung salah siji sira kabeh biwari ikum kelawan koin sira kabeh atau mata uang sira kabeh utawa biwari ikum kelawan mata uang sira kabeh minta-minta disukuni roh iklan sukuni roh diwar dikum maka dia lan katele roh diwar dikum maksud roh iki bibit botikum tegese kelawan mata uang perak sira kabeh hadi yo ikilah fitdo to hadi ikilah warisikum bilang Madinah di maring kota sama yo kalau kang den ucapno apa ngene iki cara tak temne Madinah abu sama takkan den arani alana yang sakit torosus dipakai roh kelawan pakai roh torosus kalian dirmoko becik ningali yo sapa ahad ayuda atau aman. Dine utawi Medina itu kalau api apane to aman, apane panganane, panganane halal dari. Ayu api matil Madinah di sekece utawi dine jero panganan kota. Halal ingkang halal apa ayu. Pokoknya blonjo golek panganan sing halal. Kayak ki mongko nekak no sapa ahadipun ing jero kabeh bikin barang rezeki minggu saking ayira askato aman to minggu saking po aminal Madinah wal yakalan to lan becik lon-lono toko akad walai siron lan ojo sampe ngetokno toko akad digun ing sira kabeh akad dan minggu maksudnya kena bojo ning kota hati-hati sampai konangan raja-raja sing dolen konyongkone keadaannya masih sama innahum lan yang soleh rawan iku Wong soleh malah dia orang roa, lugu pak. Tapi wong soleh jadi pinter boleh itu, jadi rapati soleh lah. Ini wong soleh orang roa, ini kan wong soleh nopo, gak roa, tapi radionya. Innalum saat ini para rojo iyat barulan iyat barulang menang, nonantok sopo rojo lan tak balani aliku mengatasi sirokabe. Ya jumu mongko bakal balang, atau bakal merajam sopo rojo tak balani sirokabe. Yang suruh kita bakal ngerajam soporo tak balan itu mencurah kafe bila sembilan rajam. Ayu itu kumtom balik dan soporo tak balan itu mencurah kafe. Ibalik no kinilatihim ing dalam agamane rojo tak balan. Dan apa nganti dibalik no walan tentu ulang orang bakal berjurah kafe ikan nalikan yang membunuh. Input tum lamun balik jurah kafe kinilatihim dalam agamane rojo. Wera berjurah abadan ing dalam selawati lawat. Abadan ing dalam selawati lawat. Kalau terang jadi masalah asal itu rata-rata tiang itu meyakini tak di daerah Syria wilayah asal itu sama daerah itu nama Syria tapi itu tidak musmalah tidak musmalah. Kalau baca cerita hukum perkebun ya ada dua ketentuan masalah ngadepi raja atau penguasa yang boleh dan Anda tidak mampu menandingi. Mesti lemah. Inti dia itu hijrah. Dan Ashabul Kahfi ketika dipaksa yang berlolo, itu mutus nama hijrah. Itu Pakwu ilal Kahfi yang syirlakum rabbukum ya. Itu sama dengan Rasulullah ketika para sahabat ngasih di kafir Mekah dan Imam. Terus memutuskan sahabat-sahabat yang hijrah kemudian kabar. Jadi kalau kita dari segi hukum, ini kok ansal. Begitu juga tak berita wonten Islam,
Masalah jika kamu di mana-mana maksiat atau ada maksiat, itu boleh Islam. Sebagaimana yang dilakukan Ashabul Kahfi. Jadi pada kue kecil terus mengikuti milah mereka, keadaan mereka, walan tukliku dan nopo akan. Kalau baru perlu cerita yang berbau-bau kalau nanti tulis nih ngomong mati rakok, nanti jadi cek rakok. Kurang nyuwun, jenengan ngaji dulu, ngaji kalian kita. Niru Ashabul Kahfi, niru kesatriaan. Coba niru perkara orang kok. Kalau Ashabul Kahfi itu taruhannya nyawa, berjuang demi tahu. Taruhannya nyawa berjuang demi tahu. Terus buat simbol ngomong Jodoh, mak ben boten. Cara pulau nggak pasti harga ini kan. Jadi cara pulau mergani para pejuang tiru perilaku. Wani mati demi agama, wani ninggal anak keluarga demi apa? Buatan masalah yang berbau, ya kan? Mengulas orang bisa, tapi ampun berlebih. Ini penting kolaborasikan karena nanti yang ditiru Rasulullah, yang disyariatkan Rasulullah, itu juga hal-hal yang menyangkut tauhid. Terus kalau mau tahu ini hadis sobat. Yusiku ayyaku nafsira malil muslimi golang menjat baru dia syafal wa mawati al-qadri yafiru fi dinihi minal fitan. Nanti di akhir zaman itu saya khawatir ada satu zaman yang sebaiknya orang itu hidup di lereng-lereng gunung, mau bawa wedhus siji taluru, mau demi menghindari fitnah. Itu jadi gambaran ini nanti. Tentu kalau sekarang ditiru bukan mungkin jadi orang soleh. Misalnya uang yang India kayak maksiat, yang gunung bawa wedhus loro. Gak ada wedhus loro nomor 3 nak ngelak di mobil susunya di perut. Pon harus sih disembelih. Nah tapi nak ada anak gitu, semangat godong dan sebagainya. Mau yapir rugi ini minal fitan ini. Semangatnya namun sebentar yapir rugi ini minal fitan. Yang penting agama atau akidah itu diselamat. Buat ini kalau cerita cara menyimpulkan Rasulullah misalnya tentang Ashabul Kahfi. Terus Imam Ghazali jawabnya, jika kamu itu ulama dan Islam maka haram. Atau tidak ulama Islam tapi akidahnya belum kuat juga nopo. Karena nanti Anda akan merasakan Islam secara subjektif, secara sepihak. Ternyata ini kalau sudah nonton dan ini saya lakukan. Dan semua ulama juga melakukan ini. Alaikum bitikar wasiar, kamu dalam menghadapi orang banyak itu punya baju dalam dan punya baju luar disebut kita kalian apa? Syiah. Misalnya gini, ini contoh paling gampang. Saya tambahan seorang kiai punya uang di bank 2 juta atau 1 juta atau punya uang berat 10 kilo, maunya kiai mampu. Maksudnya hari ini Anda ada kelaparan. Terus di adat kampung itu ada fakir miskin yatim gitu, punya cara selamatan, mau hitung bina di bapak atau apa. Miskin sekali, kita tahu dia itu miskin. Ngundang orang 50 kira-kira yang tidak 1 juta. Karena saya ini kiainya tentu bisa menembus 10.000, bisa. Kita juga dapat berkah. Kira-kira nilainya 20. Ini rumah tenang gitu. Yang biasanya yang ini benar-benar tersesat di jalan yang terang. Sampai tersesat di jalan yang apa? Selama ini hukum sosial kita, nak diundang mengarah itu kok. Alasannya nak diundang mengarah sakit. Maka kita ada. Selama ini saya juga datang, asal saya nggak ada itu. Nah, lalu saya sering bilang ke santri-santri saya, termasuk saya bilang di sini. Menurut aturan agama, itu yang kaya bersedekah sama yang miskin. Sehingga lucu sekali dalam pandangan Tuhan, nak gue nombor berkat sama merasa salah. Bagaimana mungkin Anda yang lebih kaya menerima sedekah dari yang lebih? Ini bukan urusan tahlil, tahlilan hukum tahlil, bukan di bawah urusan lingkungan debat orang-orang. Ini urusan sosialnya. Menurut aturan agama, saya juga ngekei itu marah. Tapi ini ada satu kejadian sosial di mana orang marah duwe gawe, yang juga berbeda jelas, ya nopo contoh wong. Nah, paham ya? Nah ini sampai harus punya 2 ilmu. Ilmu sosial adalah kita harus datang dan menerima berkat itu, karena kalau nggak diterima ya sakit betul. Jadi yang nanti dia sakit. Tapi sampai sebagai orang yang waras secara agama harus berhitung utang. Harus berhitung apa? Jadi misalnya kalau nilainya 30.000,
Mau kapan-kapan anaknya pakai itu dalam mulai. Memang harus jangan ekstrim. Misalnya kalau hari itu kamu kasih mungkin tersinggung. Tapi sama harus ngitung utang. Tak 1 bulan ke depan, tak setengah bulan ke depan. Pokoknya kalau ada momentum tepat harus kamu kasih 30.000. Senilai berkat yang kamu. Sehingga sunnahnya Tuhan bahwa yang sudah ngasih wong marah mati tidak. Ojo kowe dadi wong suka sing juga karena dia ini agak berbeda. Kalau berbang murah rokokan belakang, itu ngawur, kitab, persoalan apa? Karena nggak ada ajaran agama, wong marah, konsultakan wong suga, yang orang wong suga itu tidak boleh. Harus kamu meskipun kamu punya seni cara mengkasihkan, paham ya? Nggak sama nggak dengan kita. Amerika terus melakukan, ini jenis alaikum kita masih. Ini harus sampai pegang, ini agama. Itu dulu Rasulullah itu gitu, Rasulullah kalau dikasih orang lebih miskin, jatuh. Ya Nabi nggak langsung balas, tapi jatuh. Sampai Nabi itu punya kendalanya, artinya hilang gada, artinya hilang gada, sama ini. Jadi disebut Quran, wa idza quyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw jika kamu dikasih kehormatan dari orang lain, maka balaslah yang lebih baik. Atau setidaknya itu tidak hanya masalah salam, masalah harta, masalah sosial juga. Mau coba biasa niai, pasti dikei juga mikir. Rawan-rawan, itu gede, masih juga dinurani. Lu coba ya, kalian juga kan. Kurang setengah juga, misalnya di WGW, jadi 5 juta, komnya wong larat, di WGW, tidak rombi. Tapi kalau semua orang berpikir kayak saya, wong 40 sing diundang, merasa diundang kabeh 20.000 suatu saat balik, itu suatu saat yo tim. Sing marah kita ini balik motor gue. Tapi kalau yang marah semua, itu suatu saat ya. Kita berharap yang ngaji di sini jadi wong dewasa. Mergo ajaran Nabi wong juga nek gak tahu wong marah. Orang kok marah nek berkoi. Ini bukan. Ini bukan urusan sok suci, tapi ini aturan agama. Cuma kayak rasa kok suci langsung balik nih, ekstrim. Apa? Ekstrim tidak baik. Tapi harus praktek. Makanya saya ini, kalau ini tak habis dinikmat, saya senang sekali dengan perilaku saya. Saya syukur sama Allah. Jadi mungkin gagal itu syukur. Itu kita sampai tahu. Kemudian ada perbedaan, duduk-duduk perkara tak cerita. Saya ini mau saya yang mati itu apa? Anaknya loro yatim kan. Bapaknya lagi bermati. Tapi ada kita misalnya Robi Kunjima. Ini bukan tentang tahlilannya, jadi bukan mulai ini berusaha tahlilan. Bapak bermati, ada acara tujuan. Kita tidak diberkati. Ya ini di sana. Padahal biasanya ada yatim juga. Ada yatim dua. Mahat. Uang semarat itu tak juga, mahat kabel. Ayo marat mertuanya kita mau. Marat kolektif. Nah menurut saya nggak harus mengembalikan itu yang duitnya larat, ini jangan kena kitab itu. Misalnya, kami larat lo seru dibantu juga, nah itu tidak apa-apa kalau laratnya dia lebih nomor, lebih nomor. Dan itu ya banyak juga lebih duit. Tapi serem itu harus gue nomor. Tapi kalau yang nggak harus itu, makanya dulu ketika saya masih mau musyawarah masih belum pensiun, saya masih di rumah musyawarah itu ada pertanyaan. Ini rumah nontonan biasa niat itu sama. Kira-kira itu apa kena hitam? Untuk tidak terus awam, jadi awam harus beda. Hitung binane mayit, ono yatim itu sing umur 15 tahun turun balik. Terus kue diundang, dikai mangan, itu hukumnya halal tau. Sebagian kiai yang biasa undangan, lo halal jadi ada. Dan dia ini ekstrim. Haram itu termasuk innaladina yaquluna amwalal yatama apa? Gulma. Mungkin itu dosanya cahaya asin. Umpama mbok pangan kue lumayan ono tak dilarang gitu karena butuh kue. Gara-gara digodakan. Walau bingung terus. Kalau termasuk lajin artinya orang yang suaranya didengar itu ngobrol beda kan cuma masuk akal. Andai kan tidak ada acara undangan kan ada uang 2 juta yang masih. Dan itu tidak dulu. Saya teh, butuh buku terakam. Jadi gara-gara lo undangan.
Sekarang ini kan mana atau prosedurnya jadi nurani kan. Padahal harta itu sudah milik anak yatim ketika bapaknya mati. Kalau hukum wirota kan otomatis intikal miliknya apa? Ya itu makanya saya minta supaya sampai terlibat dari kita. Itu muka. Keputusan musyawarah itu menjawab hukum formal saja. Memang selama ini di akam itu bahwa keputusan NU maupun di dunia itu ada keputusannya. Tidak apa-apa karena hukum ada. Tapi itu hanya hukum formal. Tapi hukum semua di kesuan pengeran tetap orang kita. Paham ya? Jadi sama itu muka. Bersama sama menerapkan kota betul jadi kemana tobat? Jadi kemana tobat? Itu muka. Karena aturan pengiran nak ngelola dunia saya, nak ibu juga kalian takdir. Hendaknya menahan diri. Karena orang karena wanita itu butuh kalian. Lagi nak simpakiran oleh kalian pun. Ilmu harus itu ya ada etikanya. Itu nih waktu lalu ya sama hatta tidak berlalu. Jika anak tumbuh membesarkan fatwa wilayah, amalan tak isyroko tidak ayam. Mangkana wanita kalian takdir. Mangkana fakiran kalian pun. Jadi sekarang kita ini ujungnya. Nah ini namanya gitar Rasulullah. Jadi ini status pulau itu. Nah itu ya termasuk uzlah karena Rasulullah seorang ulama atau siapa saja yang mempraktekkan itu juga termasuk nomor uzlah. Jadi kitab badan kita ada rumah anak kata Rasulullah. Badannya fisiknya bersama manusia. Wa arwahu rumah Allah. Wa bilawatin wa rumah Allah. Jadi kita ulama ini fisiknya bersama manusia, tapi hati mereka bersama Tuhan. Jadi kita lihat juga undangan kalau saya yakin. Secara fisik aku yang kalah mana? Karena umumnya orang kalau diundang ya ikut. Tapi roh kita, hati kita nggak berhubungan pengiran. Masuk mana dunia saya yakin tahu. Kalau banget, tetap saya tengah apa? Kalau padahal orang mau undangan, kira-kira orang duit orang bisa interview. Itu dunia. Jadi misalnya uang waras kafe itu tetap nak kalau pulang yang saya kan lumayan. Saya asing waras loro membalik kita. Saya pulang bulan. Memang tidak harus ekstrim, tapi kami minta tetap itu nopo. Itu solusi kalau tengah-tengah. Ya jaga diri-diri tapi ono roy pengiran tapi cepat bisa sampai kita berdua ancaman innal ladzina yaquluna walada sama. Firman innama yaquluna fi qulubihim seorang roh. Selama ini kita kan alasannya, tapi ibu oleh ibu ikhlas. Cara parok ya sekali wong mati, dunia ini intikal yang anak yang bojo sesuai bagian masing-masing. Nah itu ya, nah itu bojo mau dilihat seperdelapan. Ya, walaupun tak rugu mimma taratum ilam yakul lakum, paingkan alakum waladun walaupun naksumuno mimma. Berarti bojo. Kalau saya mau melihat seperdelapan dari A. Berarti kalau dia nggak undangan, kalau betul dia ikhlas, itu seperdelapan itu jumlahnya berapa dan benar-benar yang dipakai hanya itu. Tapi orang-orang yang Jawa di Indo kan beranjangan semua. Itu coba panan, bukan paham itu coba panan. Paham ya? Nah itu saya minta sampaian buku-buku Qur'an untuk mengembali. Cuma dengan cara yang tidak ekstrim, yang tidak menimbul. Minimal sama niat lakoni bolehlah itu tidak liatin pakai di ahda minha atau hebatnya syariat Islam. Jadi hukum sosial itu dari utang. Jika kamu diberi penghormatan, entah itu salam, entah penghormatan, entah materi, lalu kita pakai di ahda minha. Balaslah yang seimbang. Aurut juga atau minimal. Bahwa ojo mau tiga imam tenang, jodoh, apalagi yang nanti itu saya yakin, ya itu ya termasuk Islam. Terus itu juga termasuk apa? Sehingga ini ibadat yang kita tahu sudah suatu saat bareng ulama-ulama Ibrahim dulu sudah ada ulama yang ngajar, terus dia dengar kasih, kamu enak-enakan ingat saya, tapi kamu meninggalkan hamba-hamba saya tanpa pembimbing. Sehingga ulama-ulama mewajibkan harus mengajar. Tapi tetap usia. Jadi misalnya saya tetap ngajar, tapi hati saya tetap nomor. Hanya udah begini ya, kalau saya punya umat banyak, terus tak manage. Ingat, kayak acara wali songo, terus lihat hitamnya kan itu akhir. Nanti kepanitiaannya mafia anak. Paham?
Kalau saya begitu berarti saya ada usaha karena sampai tak materikan. Saya biasa ada pakai kiai lain saya. Dengan itulah saya mematerikan sampai dari ngaji lunak kemudian jadi investasi kan gitu. Tapi saya kalau ulama tetap usaha. Sudah ngaji saya itu Pak mereka itu. Ya ada dimaterikan ya biasa. Itu namanya pakai mental ulama. Jadi kita pakai ulama. Ininya tetaplah asalukum alih asro, asalukum alih imam. Ini tidak perlu jadi uang. Tapi ya berat memang harus dilatih. Nanti kalau pernah kenal Rugen, mereka ada di juga, paham ya? Jadi saya kenal Rugen itu orang perkara Rugen Abid boten, nggak ada potensi jadi uang. Artinya kan tingkat ikhlasnya relatif gampang gitu, paham ya? Paham ya? Jadi sama kepengen ikhlas, monggo ganjaran itu, dijamin nggak ada prospeknya, nggak ada. Nah itu harus begitu, harus dilatih. Kedua ciri utama Nabi itu kita dulu murtali. Menurutnya sini, murtali itu jenis kita dulu malah talukum. Jadi ciri utama Rasulullah orang yang nggak minta upah, nggak minta kompen. Itu di Quran diulang berulang. Kadang tidak lah talukum alih ajro, kadang lah talukum alih imam. Itu ulama harus gitu. Kalau organisasi nggak ada uang tidak jalan. Kita pura-pura seakan-akan butuh. Tapi kita butuh tenang di ulama butuh dong. Jadi dia termasuk usaha. Itu ya termasuk apa? Pak Menem, jadi makna usaha itu luar biasa. Jadi saya punya contoh banyak. Dulu Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar itu kalau nanti cerita tentang begitu, nanti dua ini, terusnya ini. Di Quran itu orang-orang baik itu yang digunakan amalan bila diwanar terus dirong, wah. Itu dulu Sayyidina Ali itu nak meraktekno manual. Jadi beliau kalau punya uang 4 dinar, 4 nomor, dinar, 3 nomor diron, terus 3 nomor naharon, 3 nomor alamiatan, 3 nomor lailan. Jadi samping manual di sini nanti juga, nak sudah tahu itu manual. Ada yang tidak dikandalkan secara daron. Karena kalau orang alim tidak pernah sedekah secara daron untuk dikira masjid, jadi tidak gawe sunnah yang baik. Makanya di sudah kau dipani imam. Tapi kalau kue sudah pas lalu di syuting mata, di syuting wong terus, jangan-jangan dia melari ke dono tir. Kue nak sudah pas lihat kok kadang wong kelaparan demi, jadi orang demi, itu finali sampai pakar. Ikut alladhi dan itu nama alladhi bila di mana sirom, itu sampai finali manual. Nah itu yang hebat dari cerita ini adalah cerita Rasulullah. Itu saya baca itu sampai nangis. Ada orang Yahudi di pinggir pasar Madinah. Itu kegiatannya misalnya Muhammad. Gue tidak bisa. Ini tidak seringnya ini Muhammad. Wong kok ngaku nabi. Nabi tenang dia Musa itu tidak. Wong picak marah. Tenangnya jadi ya. Dan itu nabi itu kalau pagi itu dua istiqomah itu bawa kurma sendiri. Juga ada sahabat yang tahu itu dikasih. Ya tidak dikasih. Dikasih. Walhasil ini cerita walhasil suatu saat Rasulullah itu wafat pesan dengan Abu Bakar. Ya Abu Bakar, saya ini punya amal diri yang nggak ada orang tahu, satu pun nggak ada orang yang. Tapi karena ada amal wafat, kamu tak kasih tahu. Saya ini punya istiqomah, ngejek makan. Wong ya, di sini bisa ya aku terus dipikir apa? Riwayat aja. Jadi bisa riwayat. Tapi Abu Bakar, ini contoh tironi. Tapi Abu Bakar dilakon, dikasih kurma. Terus dia begini. Tanya, kamu siapa? Abu Bakar, ya saya biasa ngasih kurma kamu. Enggak, dulu tanahnya Tuhan bisa kayak kamu. Ini cerita, dulu itu tanahnya bisa kayak kamu. Karena setelah diceritain, terus kata Abu Bakar, yang ngasih kamu, itu orang yang bernama Muhammad. Yang menurut saya Rasul. Itu orang Yahudi yang memuah tidak jadi-jadi. Ternyata orang yang sama ini soli terus. Itu orang yang paling berjasa tiap hari ngasih apa? Mana? Dia itu iman. Itu baru-baru amal Allah. Dan itu Abu Bakar itu. Abu Bakar itu ada seorang janda. Ketika dia jadi khalifah itu permanen tiap hari apa kira-kira gajinya habis itu diantarkan. Ya dia macam preman, macam awam. Walhasil suatu saat akhirnya si janda ini tahu bahwa itu Abu Bakar. Terus sungkan ya. Setelah itu Abu Bakar mutus-mutusan. Suatu saat si Umar jadi khalifah mau niru Abu Bakar.
Hanya sama jada itu yang ada. Menurut kamu khalifah yang ini gimana? Oh, khalifah itu mau pedis, kamu si rondo, kamu si kaum nopolong. Untuk tidak nabi pengiran. Ya maksudnya padahal ya umat dia mau bisa rumah. Ya menonton bang mungkin dari ngertos. Iya tapi khalifah dia orang ini gimana? Maksudnya kelakuannya orang ini gimana? Saya bina Umar pulang, dia bawa gandum dia. Bang, khalifah itu juga khalifah yang saya, dia minta yang kata, bukan saya urusan ini. Iya tapi dia kelakuannya begitu kayak Abu Bakar, sesuai sakit. Itu sampai berbulan-bulan berhari-hari Umar itu masa awam yang rumah kotor yang kemerah itu bang. Itu ya tidak tahu kan, ini contoh. Jadi apa ulama dulu itu mengemas amal itu mulai cara sifat sampai cara nama Allah. Siapa yang ngamal mengenai wong yatim bareng. Enggak ngapain ngamal yatim biasa mengenai nama pengajian di pulau Bangka. Kalau wong tiga itu pulau Bangka berapa di sana? Berapa di sana? Tapi tentang adat itu ya keliru. Mulai hari itu dibidang. Kalau adat mono kalau lakoni tapi hati mau coba. Kamu punya cara sendiri tentang sedekah yang khasnya ulama, khasnya orang-orang itu. Kalau tidak rusak, kamu bisa rusak. Kalau ikut tren semua bisa. Disebut Quran atau walau itabal fakku ahwaru, lapat dada di samawat, walau dua man. Andikan kebenaran itu anut seleranya orang banyak, pasti dunia ini. Kalau pernah diskusi ini, rumah menanti, foto-foto rumah menanti. Misalnya ada si A itu terkenal wali, doanya mas. Terus kemudian si A terkenal fanatik, terkenal ini. Ya dia kalau sama tamu sini, sama orang minta doa di sini. Karena ditanya, itu sirinya apa? Ya sirinya walinya benar-benar esen. Nah wali kata tuh nggak, jadi wali esen, wali goblok. Itu begini logikanya gampang. Masyarakat kebanyakan, nama orang terkenal dengan mandi. Itu misalnya tinggal di SPBU di mana, tapi di pabrik di mana. Apa itu kepentingan materi ini bisa apa? Kalau si wali ini nuruti, berarti wali ini terjebak masalah materi. Kewalian dia tentang urusan kesalahan ngamal, sekarang di materi. Berapa kali nak orang mandi, boleh ngobrol. Boleh apa? Nah, kalau wali ini wali betul ilmu dan irsyadul qalbi ilmu ngajak uang pangeran, tetap dia tetap sini. Misalnya, saya ingin saya lebih dulu dengan petani tambah lain. Ya dia harus berani ngomong sih. Wah nanti aku pinter jenengan urusan laris no SDG. Pinter kok ngomong sholat, di sekolah di sepuluh. Dia harus berani ngomong sih. Meskipun akhirnya orang ini kecewa karena nggak dituruti di dunia. Tapi dunia itu ono rahmatan lil alamin. Nak pancen iki ono wali-wali sing tetap konsisten hanya membicarakan urusan akhir. Nah nanti wali kita katut bakat dunia berarti sentek. Dunia ora dipatok. Mergo kabeh katut masalah nopo. Memang sebaiknya jangan dituruti. Kalau berkali-kali dibilang rahmatan nopo. Ini ada problem tetap jamuan. Gusti Pangestu niku supporter. Laris mungkin pulau di Jakarta di rumah santri zaman dulu ya sama. Wah ini berurusan pulau. Jadi cuma pulau bagian di mana itu kan mandi. Nah dengan anak baru malah mati. Enggak ini biar sampean tahu. Karena orang awam itu lucu. Ini yang pernah kejadian nyata. Saudara-saudara kaya di era Abdul Qadir Jilani itu ya banyak yang suami Abdul Qadir minta doa supaya dagangannya tambah. Abdul Qadir marah-marah. Pulang termasuk kesabit. Abdul Qadir malah bisa. Mampu. Wailah sial tuh. Kalau Jawa janjong. Aku udah diwali perkara ini dunia tak salah sentuh. Dan saya kalau udah diwali malah keluarai caranya seneng dunia. Wong dunia awakku tak tolak sentuh malah wali itu dunia ada gue. Utak tem bener lagi. Mati-mati. Kan lucu kan, orang jadi wali itu kan karena meninggalkan dunia atau kan dulu. Barang jadi wali dengan mandi, ngomong jalan tuh, mau supaya dunianya tambah akeh. Terus hubungannya opo, korelasinya opo. Kan nggak sambung kan? Menjadi satu kode. Wah, aku jadi wali, perkara nggak seneng dulu. Barang jadi wali, gue kondongan, atau gue tambah tuh. Utak tem belum dapat. Anak bil maghrib, anta bil maghrib, kode orang aku nempol pulau, aku nempol kita. Nah, aku bocah ngitam. Nah, tapi sampai catat, Abdul Qadir ini begini itu justru rahmatan lil alamin. Karena kalau masih ada orang soleh kayak Abdul Qadir, Allah menuruno aja pikir-pikir, betul dia ngomong
soleh. Padahal nak rawat azab sing untung ya wong akeh. Paham ya? Jadi pilihannya begitu tetap rahmatal lil alamin. Paham ya? Meskipun ketanya paham ya? Tapi tetap rahmatal. Tapi misalnya satu kafir kok katut, dia tak cuma aku tambah suka, tambah beli baju. Ya berarti dia katut tenang dunia karena dia nganggap dunia itu prospek. Paham ya? Ini memang sulit, tapi sudah keluar terang. Saya sebagai ulama tetap. Karena saya ini penting, sangat penting. Lalu keluar sering cerita tengah sini. Saya ini berkali-kali melepas yang sakit hati. Biasanya nanti cerita tentang kaya mereka. Mereka itu yang patang pulau semua melarangkan. Paham itu kalau mereka yang patang pulau semua melarang. Jadi kalau kasih ini, gue makan itu bisa kanila, kalau ngomong-ngomong. Itu kan ngomong ya, ini sakit hati. Hati ini gimana? Dan duit itu kasih, ada tolong pulang apa? Ya akhirnya kasih beribadah betul. Dan jenengan marah sabar di Islam dari Islam dan hati. Jenengan apa bodoh dari jenengan di pulang sebagai wong alim ini rapati ikhlas, rapati itu duit prospek. Tapi pulau sabar di sabar wong alim dimulai ini. Sabar jenengan nanti terus marah ini Islam dan hati. Haji mengatur biar karena kalau saya nuruti seleranya orang haji saja itu tidak rahmatan lil alamin. Apalagi kalau muji-muji berlebihan ke haji, masya Allah, oleh sahabat udah bilang, muji yang haji sama orang bareng. Patang pulau sama nonton kafir orang kelar apa? Orang kelar apa? Itu kalau nak jalan dia biasa mau tenang. Nabi ini bertahan munajat. Jadi Nabi jauh apa sih makruh dari selalu dia bilang. Ini maklur waktu suaraku, tapi nanti di Jawa mangkola dari Jawa kita polar. Cuma hadis ini tentang banjir BRI, ya itu tentang banjir BRI, namun apa sih maklur kita lalu Jawa hilang. Tapi tak jamin nanti di Jawa mangkola dari Jawa. Tapi ini tentang PKP, mangkola dari Jawa, kita polar. Mau berkesan, dapat. Kami cuma itu apa? PKP, udah. Yang muni cocok itu yang buatan apa? Cocok. Ya tapi gini kok wow, timbang nuruti selerane tiang sitok, ya. Ya, timbang nuruti selerane tiang sitok atau nuruti selerane tiang nopo? Disebut walawit tabal haqqu ahwa'ahum. Napa? Walawit tabal haqqu ahwa'ahum la fasadati samawati wal ardi wa man wal yatalat tof wala yusiron nabikum wala yusironna wal yatalat tof wala yusiron nabikum ahada innahum iyadharu alikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idan wa kadzalika lan iku mengkono-mengkono kabeh kama ba'atnahum kaya oleh ngutus ingsun ing wong akeh akarna ngetokno ingsun atlakna tegese ngetokno ingsun alihi mengatasi wong akeh kaum magum ing kaume ashabal kahfi wal mukminina lan pira-pira wong mukmin mereka tak ketokno liya'lamu supaya ngerti sapa wong akeh ai kaum tegese ngerti sapa kaum wong akeh ana wa dawuh sak temene janjine Allah taala bil ba'si lan anane tangi sangka kubur iku hakun iku janji sing hak Bitori di andal kodiro kelawan jalan tak temene zat sing mampu. Zat sing kuwasa ala ina matihim ing atase nurono astabal kami. Diturono almuddata ing mongko atau wilata ingkang adoh. Wa idqaihim lan kuwasa netepno astabul kahfi ala alihim ing atase keadaane astabul kahfi. Bila godain kelawan tampo makanan iku qadirun widat sing kuwasa ala ihya'il mauta ing atase nguripno wong-wong sing mati wa ana sa'atan sak temene kiamat ulare ana kemaman mujud sakka tegese ana kemaman mujud ing dalam kiamat idyatana zauna nalikane padha pertentangan sapa kabeh utawi dawuh itu makmulun dadi makmul li akarna kedhe dawuh akar ya tanah zauna tegese padha bentrok sapa mukminun lan kafirun ail mukminun tegese pira kaum mukmin wal kufar lan pira wong kafir benahum antarane ashabul kahfi utawa benahum antarane mukminin lan kafir
amrohum ing perkarane ashabal kafi. Maknane amrohum fityati tegese urusan can nom-nom gini ashabal kafi pimpinan ing dalam bangun haulahum ana ing sekelilinge ashabal kafi. Pakalo mongko padha ngucap sapa kufarail kufaru tegese pira-pira wong kafir. Ubnu alaihim bunyan. Ubnu gawe sira kabeh alaihim ing atase ashabal kafi haulahum tegese sekelilinge ashabal kafi. Bunyanan ing bangunan. Ya turuhum kang iso nutupi apa bunyan hum ing ashabal kafi. Rabbuhum a'lamu bihim. Rabbuhum te pangerane wong akeh utawa pangerane kabeh iku alamu zat sing pirsa utawa sing pirsa bihim lan masalah ashabul. Kala ngucap sapa alladzina wong akeh golab kang menang sapa alladzina ala amrihim ing atase perkarane ashabul kafi. Amril fityati tegese perkarane ashabul kafi wa hum iku al-mu'minuna pira-pira mukmin. Lanat takidan na alaihi masjidah. Yaktine bakal ngalap ingsun alaihi ngatasi ashabul kafi manane kala hum tegese ngisi kelilingi ashabul kafi ta'alat masjidah ing masjid. Yusolakan senek dinggo salat apa ing dalam masjid. Waktu ilalan den lampayo dari kamu kono-kono binaul masjid ala babil kafi ing atase ngarepe. Ala babil kafi ing atase ngarepe napa? Saya kuruna bakal padha ngucap sapa wong akeh ilmu tanajuna tegese wong sing pertentangan kabeh di adatil fityati. Ing dalem jumlahe ashabul kafi. Di zamane Nabi ing dalem zamane Kanjeng Nabi. Ayakulu tegese ngucap kobadun sebagian wong akeh. Boleh ngucap nih. Rumute ashabul kafi salah satu iku telu. Rabihum te kang kaping papate ukal buhum iku asune ashabul kafi. Ini disebut kitmir. Wayakulu lan padha ngucap sapa sebagian badun sebagian wong akeh. Komtatun. Utawi jumlahe asu iku 5. Sadudung kang utahe kaping 6 ashabul kafi ukal buhum iku asune ashabul kafi. Wal qolane utai pendapat loro ni nasoro nasrona kedua nasroni. Mereka komentar nak jumlahi ashabul kafi ku telu, bagian darani 5. Rosman mau kelawan nebak-nebak bilhoi iklan barang sing ora ketok. Manane donan tegese nebak-nebak to nyangka bilhoi berarti dalam barang sing ora ketok, ora transparan andum tangking wong akeh. Wa te iki rajul bali la kaleni wa te arrasmu bilhoi. Mau nebak-nebak tok iku rajul bali la kaleni maring pendapat loro mahan kalian. Wanasku tenata pirosmanu alam mafulillah ngatasi mafulah. Eli banihim tegese korona nyangkane wong akeh dari kang mengkono 5 lan 3 lan 5. Waya kono lan padha ngucap sapa al-mukminun ail mukminun ngucap sab'atun utai jumlah ashabul kafi ku 7. Wa taminhum ta kakang 8 niku kalbu asune ashabul kafi. Al jumlah tu te jumlah nang mutadai ta mutada wa khabari lan khabari mutada sifatu sab'al dari sifate lapat. Dia jadi wawi kan tambahe wawi. Wakila lan didhawuhna utawi sifat mutakidun tauhid. Wadilalatun lan nunjukno ala lusuki sifate ngatasé tetepe sifat utawa netepe sifat utawa pertemuane sifat bil mausufi lan mausuf. Wa wasful awalaini utawi nyipati barang loro, rupa-rupane salah satu lan komsatun. Yes, disifati birrasmi kan tebak-tebakan. Duna salisi ora kok sing ketiga, rupa-rupane sab'atu wa taminuhum kalbuhum. Iku dalilun ku dalil ala annahu ing atase tak temene kaul talis iku marbiun ku kaul sing diridani wa sahihun lan kaul sing sahih. Kul ngucap sira Muhammad Rabbi a'lamu bi iddatihi. Rabbi te pengiran ingsun a'lamu bidat sing luwih pirsa bi iddatihi kelawan jumlahe ashabul kafi. Ma ya'lamuhum ora mirtani hum ing ashabul kafi sapa ila qalilun kecuali sithik. Dadi ngaten iki ora ana sing roh jumlahe ashabul kafi kecuali wong sithik. Ora dawuh sapa Ibnu Abbas. Ana minal qalil jadi napa? Ini kami begini. Ana uta ingsun nal qalil setengah take wong sing titik sing roh niku mas. Anda ulama sing beda. Sing roh mok titik. Lah iya aku termasuk wong titik sing roh itu. Orang ulama ora pede ora pati ulama. Ulama iku napa? Pede. Perjalanan ulama ora pede liyane malah buyute napa? Menurut Ibnu Abbas. Sing roh mok wong titik. Dari Ibnu Abbas. Ya aku termasuk wong apa? Titik sing roh. Terus wa dzikruhum wa zakara lan nyebut sapa Ibnu Abbas oleh nyebut ngene hum te jumlah ashabul kafi itu sabatun iku ana iki. Pala to mari mongko aja berdebat sira tujuh tegese berdebat sira ing dalam masalah ashabul kafi.
Dan iki ilamiroan kecuali mau debat gohiran kok mau gohirin kok. Dimaklan perkara anjala kang tumurun apa male kang atase sira. Wala tatafsilan ojo jaluk fatwa sira fi ing dalem matale asabul kafi. Tatlub tegese golek sira al-fatya atau al-qutya ing fatwa minhum saking ahli kitab. Min ahli kitab itu sing ahli kitab ayil Yahudi dijauh Yahudi. Ki ojo jaluk takok ahadan ing wong suci, ahadan ing wong suci. Mungkin kula terangno. Ora pikir krungu boten napa-napa bareng kawatin. Nggih tenang kok. Kula terangno nggih kula terusaken. Dados masalah ashabul kahfi. Niku terkait kalian dala ilmu nubuwah. Kula baleni malih. Jadi barang-barang sing wis kliwat, kados ceritane Sayyidah Maryam, ceritane Nabi Isa, ashabul kahfi termasuk cerita tentang Nabi Zulkar. Itu ceritanya semua itu zaman itu settingnya itu setting dalailun nubuwah. Karena barang sing wis kliwat iku ora iso disetting ulang. Jadi kalau cerita detail itu harus tahu dan itu yang tahu hanya para nabi. Jadi sebenarnya Quran ini tidak mau cerita Ashabul Kahfi itu boten. Tapi karena Rasulullah itu ditanya tentang Ashabul Kahfi dan ahli kitab menjadikan itu termasuk dalailin nubuwah. Nak Muhammad itu nabi tenan ya roh napa cerita. Terus akhirnya Allah nyeritani kanjeng Nabi tentang ashabul. Sehingga cara ahli usul fikih tidak ada jaminan kalau cerita orang-orang soleh dulu itu menjadi syariat yang syariatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham gini rungokno tenan. Jadi sampean ndak bisa misalnya berdalih wong aku saiki ngadepi zaman ra kuat, aku tak uzlah niru ashabul. Itu ndak bisa. Sampeyan dhulik ning guwa, bar iku nggawa asu. Paham ya? Supaya persis ngajak wong itu. Wis gada tenan, mati tenan. Malah mirip kaya atune malah repot. Malah repot. Malah karu-karuan. Karena enggak ada jaminan cerita-cerita itu menjadi syariatnya kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini geleng-geleng. Karena syariat Nabi wong alim haram uzlah lan wajib mulang. Paham ya wajib napa? Mulang. Karena Nabi Muhammad niku donga niku dawuh kanjeng Nabi, aku mulang ngene iki mergo dawuhe Nabi Ibrahim. Ana min da'awati Ibrahim. Aku pinter mulang ngene iki iku mergo barokah dongane Nabi sinten? Ini ku Nabi Ibrahim donga, Rabbana wab'athihim rasulam minhum yatlu alaihim ayat. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakki. Ya Allah, anak turunku kudu wonten tiyang sing dadi rasul. Ciri utama rasul napa? Yatlu alaihim. Alaihim ana wong akeh sing gelem macakno pada orang banyak, macakno ayat ika ing ayat-ayat jeneng. Dadi nak ngono dadi wong pinter, dadi kiai haram uslah. Krana mulang iku berdoain. Mulang berdoa napa? Mergo yatlu alaihim ayat wa yu'allimuhumul kitab. Sebab itu cerita Ashabul Kahfi masalah gelik nang gua itu tidak jadi syariat. Itu cerita masa lalu karena syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wong alim wajib mulang. Bahkan wong alim sira gelem mulang niku dawuh kanjeng Nabi man suila ilman mangka tama ilman uljima bil jamim minan wong sing ditakoki ilmu kok disimpen niku sok ben dikalungi napa? Neraka. Paham ya kula baleni malih ya. Jatuh cerita-cerita tenggene orang-orang soleh dulu itu sudah ada jaminan kalau syariatnya ini masih berjalan dan jadi syariatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting kula aturaken. Karena asal mula cerita itu untuk tidak diteladani persisnya. Asal mulanya cerita Ashabul Kahfi tiang Yahudi Nasrani tangklet Nabi Muhammad. Cerita tentang Ashabul dan roh orang itu digo dalailun nubuwah. Bukan berarti semua perilakunya Ashabul Kahfi oleh mbok tiru karena kadang syariatnya Nabi beda. Di mana syariatnya Nabi wong alim wajib mulang. Bahkan yang tidak mulang diancam uljima bil jamim minat. Jadi wong alim akhirnya wajib mulang ora oleh Islam. Cuma pas mulang tok dhewean itu sering muslah. Mulang tok mlepuk, suwan nambah mlepuk. Ini penting kula aturaken. Jadi makanya kula nak maca teng tafsir ageng. Nabi Ibrahim dawuh wala taziru waziratu wisra ukhra. Wa alaysa lil insani illa matane wis tengene surat Najm. Amlam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim allazi wafa alla taziru waziratu
wisra ukhra wa alaita lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Syariat Nabi Ibrahim itu termasuk Allah taziru waziratu wisra ukhra. Wong liya ora iso nanggung dosane wong liya. Itu kita masih sama. Wala taziru waziratu wisra. Terus wa alaita lil insani illa ma sa'a, bahwa manusia itu hanya tanggung ngamali dhewe. Dia tanggung ngamali dhewe. Dan itu kemudian jadi firqah, jadi hujjah. Firqah tertentu itu nganggep dongane mayit ora ono gunane. Mergo mayit mau tanggung ngamali. Itu pemaknaan yang sepihak. Dulu Rasulullah zaman Sugeng ngendikan atya bukat dirrajul waladu. Kerja seorang bapak terbaik adalah hasil duwe anak. Kemudian nek wis hasil duwe anak, investasi anak terbaik adalah setelah mati awaladin sholihin yatu. Paham ya? Jadi anak ada mati ingkoto amaluhu ila min salatin sedaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u fihi awaladin sholihin. Jika pemaknaan ala dulu itu sudah hilang karena kita yakin dongani mayit itu ono gunane. Makanya tiang sing terlalu engkar kalian dongani mayit itu keliru. Kelirune ngeten, mungkin nak sampean anti tahlil. Itu urusan masing-masing. Tapi nak ngingkari dongakno mayit ra ono gunane itu ngingkari ijma. Ngingkari napa? Kula baleni malih. Nak wong engkar ngitung dinani matang kula dinani itu urusan masing-masing. Tapi nak ngingkari manfaate dongane wong ning mayit iku ngingkari ijma. Mulane zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak ana mayit tetep disolati. Disolati wisine apa? Ndongakno mayit. Nak ndongakno mayit ra ana gunane berarti salat jenazah ya ora ana gunane. Paham ya kula baleni malih. Nak ngingkari matang kula dinani 100 dina iku urusan masing-masing. Tapi nak ngingkari manfaate dongane mayit itu ngomong kosong. Mergo salat jenazah wisine ndongakno mayit. Allahumma fir lahu wa afihi. Nak kowe ngingkari manfaate dongane mayit berarti kowe ngingkari sunnahe salat napa? Salat jenazah, salat ini. Nah, ini pentingnya syariat. Kalau syariat dulu nggak ada, zaman Nabi Ibrahim dulu nggak ada, zaman Nabi Musa betul. Bahkan orang kalau salah zaman Nabi Musa itu tobatnya dibunuh. Fatubu ila bari'ikum tobatnya dipaktulu anfusakum. Sehingga wong sing salah-salah tobatnya napa membunuh dirinya napa sendiri antar mereka membunuh. Syariatnya Nabi Muhammad enggak. Nah, ini yang sering salah kaprah. Jadi kalau ada cerita Ashabul Kahfi atau Dzulqarnain atau orang-orang soleh sebelum kita, itu tidak ada jaminan bahwa untuk perilakunya kita boleh niru persis. Karena kadang syariatnya sudah mansukhoh, sudah dina. Apalagi awal cerita Ashabul Kahfi itu tidak tentang perilakunya, tentang dalailun. Hingga sampean saiki ra iso. Aku dunya saiki rusak maksiat ning ndi, golek kanca pitu, golek asu, gowo ning ndi. Kuwi ra iso. Paling sedina ora kelar mangan mulai. Paham ya? Jadi nggak bisa sampean terus ijtihad begitu itu tidak bisa. Makanya ini pentingnya ngaji fikih. Jadi syariat itu ada yang terus, ada yang sudah mansukhoh. Atau syariat Nabi Musa yang kita ada ikut saja kan banyak. Itu tadi misalnya tobat. Tobat zaman Nabi Musa itu yang pernah nyembah anak Nabi, itu faktulu yang itu satu. Syariat Nabi riyen nak ono klambi najis, tinggal najis dipotong. Oh itu ngeri. Nah itu melarat labine loro, potong-potong malah. Enggak. Bang, ini penting kula aturaken karena kadang wong kalah kaprah dalil nganggo nabi, asal niru itu nabi, padahal pas syariat kita sudah ada begitu. Syariat kita jelas-jelas Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim. Alaihim ning atase wong akeh, berarti wajib mulang ning wong akeh. Wong kudu ana sing diulang. Jadi wong sing duwe ilmu walau harfan, cara Nabi baliwani walau ayat senajan to ayat tetep kudu ana sing mbok ulang. Ya, tetep kudu ana sing mbok ulang. Jadi intine ra oleh uzlah. Umpama terpaksa uzlah kaya contoh kula wau, ditar wasiat. Jadi misalnya sampean kepengin bela kaum fakir miskin, ini kasus wae kula taraken, misalnya nglepat haji, yo sing haji mbok lem atau hus mabrur la salahu jaza ilal. Tapi wong melarat-marat sing teko yo kudu mbok lemitan. Mangkola la ilaha illallah. Hingga hadis yang dipopulerkan BRI mbok tandingi hadis sing populer kia. Mane kula rusakake. Sudah nih nanti hadis al-hasim mabrur la salahu jaza napa? Ilal jannah. Sementara hadis mangkola la ilaha illallah ka ono sing mah. Ka ono sing masak, ka ono sing napa?
Matang. Nek misale terano sing matang kiai inilah ra tau dalil wis takobal Allah minami. Tapi alhamdulillah teng desa kula nganti sane sing lepat haji kita tetep kula. Wis sing haji jangan-jangan ya bener. Ya jangan-jangan timbang sampean haji sangu sombong atau tak tangoni mau benatine sampean haru. Niku karo dene Islam Swarga krana haji rugi. Tapi nek berarti Swarga keluar dalam ya. Lah bapakku ya ora kaji. Dibule sing Pak kaji ya kaji anyaran. Sugihane bapake urung kaji. Akhire malah tawaden ngono apik ngono. Anut ulama, anut karepem dhewe. Lho nggih to sebetulnya kalau yang haji saja masuk surga ya ora kok Pak kaji kok ya rugi. Karena mesti diubah urung buyute apa meneh. Wong usum kaji itu akhir-akhir niki. Nanti ono waiting list nganti 10 napa? Wong riyen narukan niku buyut kula. Niku pertama wong haji cek numpak kapal. Cek nak berangkat tercep mulai setahun. Mulane buyut-buyut kula ngalim-ngalim asline ra niat ngaji. Ngaji setahun daripada ngeteni suwe terus do ngaji pisan. Lah wonten sing muksor. Dadi pas tok kono haji wis bar. Kula di buyut niku pas tok kono haji wis bar. Akhirnya teman-teman yang Mekah ya kasil ngalim. Jadi mulai ya gawa kitab ya mulai jadi napa kah? Ya cerita. Cerita itu mau dicek kok haji wis bar atau orang ngalim. Jadi gara-gara nang kono haji wis bar kan nak mulai rugi. Jadi ngenteni. Paham ya? Jadi ning bingung nak jenenge ulama rahmatan lil alamin. Justru dengan kita menjelaskan begini, Pak kaji inilah ya untung. Karena babahnya yang tidak haji dan kalau memang karena tidak mampu asal tanggung la ilaha illallah kita halal. Nah, ini saya mohon teman-teman teng mriki ilmu itu harus diutarakan. Jangan karena yang ngundang wong haji, kowe dewa-dewakno. Ya lem sithik lah tak kadarung sing nyangoni Pak. Tapi tak kadare wae. Lah kok misale kecewa ditamure dikurangi ora situ ya ora masalah. Tapi yang penting kamu itu menuntun umat pada jalan yang benar. Bahwa al-hajjul mabrur laisa lahu jazana ya dawe Nabi, mangko la ilaha illallah ge dawe. Tak pepe dawe Nabi ki prospek persis tok mbok simpen mergo napa? Ora napa? Ora prospek umat tak apa. Malah kisah tok malah napa? Di kula baleni malih. Cerita Nabi Yusuf, Zulkarnain maupun cerita sinten Ashabul Kahfi itu tidak semuanya bisa syariat kita karena kadang-kadang syariatnya itu mansuh dina seperti wa alaika lil insani lama ada manusia kecuali yang dilakukan dia. Kalau sampeyan berpendapat nak ngono dongane anak ra ono gunane, dongane kiai ra ono gunane, iku ngingkari ijma mergo Rasulullah nglakoni salat jenazah. Padahal isine salat jenazah ndongakno. Apalagi di Quran termasuk orang baik adalah walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang baik adalah yang mau berdoa, ya Allah ampuni kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kita. Lah soal kaifiyah lah itu kamen oleh bantah-bantahan nganti mati nganti kiamat sampean cocokan oleh. Ka ono 40 dino, ka ono 7 dino. Ya sok ben takokno pangeran bener iki. Paham ya? Ujuk wani tenan sampean soal pangeran aja kok mentang-mentang kowe biasa untuk order mimpin tahlil terus yakin bener aku. Lah sing sitok arat-aratan kundangan yakin bener Dik. Sama nak yakin tenan kok dibinali wes men. Mulane kula wong alim idola dibinali mergo mlebuke nekat banget iki. Dene ku cek dedam kasus Mbak Muawiyah. Cek apa? Mane dekne ceritane. Aku wong pertama sing sowan pangeran sumpet. Sing tak takokno mung sitok. Perkara aku Mbak Muawiyah sing bener sapa gitu. Mergo dekne ales lho. Yo ora ngarai iso mutus. Jadi kan nak panjen wani tilak masalah tahlil. Ya, ojo kok polemik-polemikan kode umatem dhewe. Kowe tak hajat, ya Allah, saya tetap sebelum masuk surga mau konfirmasi terkini. Pakai wani tenang. Ya berarti kau yakin tenan mbek pendapat ora apa-apa ning jamaah dhewe tapi kok tak takoki pangeran. Apa alasan meriang? Itu memang harus begitu. Makanya saya kalau ngaji berkali-kali ngomong, saya ini bertanggung jawab di depan Tuhan. Ini tapi sing wani kula sing wani jurusan ndongakno aja. Soal kefiah itu sampean iso debat dhewe. Nek sampean yakin tenan, iku gawa nganti sowan. Modho nek sampean yakin untuk berkah untuk mau untuk salam templek, terus ora perlu dibalekno, kaya ora ono fokus. Digakno yo halal jenis, digakno yo halal piye meneh.
Nak sampean yakin di pendapat iku, kok nggo sowan pengiran. Mbok critakno kronologi ini. Gusti, ada yatim kere terlantar meler, terus nganakno undangan. Kulo dikei berkat kata, kulo pangan dan kulo yakin halal muga mun dikekno. Bener apa boten nek wani ngomong ngono. Paham ya? Paham ya? Nek wani ngomong ngono, ya ibas berarti. Paham ya? Jadi ukuran ya dados ukuran pendapat niku ditampi pangeran boten niku dawuhe sing aran hikam. Penak dia pendapat itu timbang-timbang. Jika Anda yakin bisa sowan niku ning pangeran, maka pendapat itu berarti benar. Tapi jika Anda sendiri tidak yakin kena bogo sowan ning pangeran, berarti pendapat itu salah. Oke wanita. Berapa? Ini dari sisi nali. Anak awaluman. Aku pertama wong sing yatsu benaya dari Rahman. Sing sungkem ning ngarepe napa? Pangeran. Lil kusumah krono tukaran, napa? Jadi Sayyidina Ali cek kepengin konver. Dan itu nyata. Mulane ketika Kanjeng Nabi termasuk adile pangeran, itu sampeyan hatta yutafsalul qarna alal jannah. Nanti wedhus sing suruhan, wedhus duwe sungu, tau nyuruh bahwa wedhus brujul tinggal duwe, itu tetap disita. Meskipun nanti akhirnya semua hewan kuntu itu roba kan jadi lekuni napa roba. Tapi tetap kitanya diselesaikan. Jadi wedhus sing gangga. Tahu dulu kok wedhus sing bujur. Omene tahu demeni bujur nih Pak. Niku tetap napa? Tetap napa iki? Niku hadis sosial. Asal tasalul karena halal. Niku tetap iki. Jadi kata sekolah dan sofa dulu kan tetap kita. Guru, murid itu kita totalan kabeh. Karena pangeran tetap mengaplikasikan, mengekspresikan keadilannya pengen. Sayyidina Ali tetap pengen takut, terpilih itu piye. Cuma namanya itu orang kok. Bener di setuju Jumat poso. Ayo teman, balik. Oh, coba kakek, negara nuruti terus ngerasa men. Murai, terus sebenarnya total. Itu kenapa? Buat semua keputusan hukum, kita tanggung jawab negara Allah Subhanahu. Mentang-mentang diterima publik terus merasa bener deh, tidak bisa tetap nengkoan bolak-balik di baleni. Sebenarnya nawayak kumpenahum bimahum fiyah kali sebenarnya pangeran sing ngukumi apa yang kalian perselisih. Nah, itu berkabeh supaya nabi hukum bima kuntum sama. Yang Allah dewe sing nanti mutus. Nek diputusno misale Rukin Mustafa, kalaya ke Rukin. Itu terus keapiane Rukin dikekno Mustafa, keeleane Mustafa dikekno oke, praktik apa? Sebule, Mustafa era dek apian, ero. Nggak rumit ya. Makanya di Quran itu ada ayat Zani khosmanik tasomu biroh. Jadi si Tinari itu punya masalah besar juga. Beliau tahu tukaran kalian paman-paman di zaman kafir. Tahu Islam di tukaran bersumber ya, dari Siti Ali, anak awaluman yatsu bena yati Rahman. Aku pertama wong sing sungkem ngarepe pangeran lil kusuma. Nyelesekno kon. Jadi kula sampeyan iki adepno pangeran. Tapi kula wis seneng mawon karena kula terus ngasih sore wau. Saya itu kalau asal sing bisa Allah kiambak nggih baik-baik. Kalau niru cerita tentang Ihya niku, ya ono bisa ya Rasulullah, nanti yang hisab itu siapa? Allah. Allah sendiri apa ngutus malaikatnya? Allah sendiri. Wah kalau gitu bagus dong, nggak apa-apa, mulai semuanya dari Kanjeng Nabi. Kenapa Pak Sun? Selama ini kenangan saya dengan Allah itu baik-baik saja. Makanya dia nanti juga baik-baik saja. Ya. Ternyata Rasulullah mujidah. Aflah orang itu bejo. Caranya senang pangeran ekstrim. Jadi dia aja saja, berarti kandangnya di tetap pangeran. Makanya di sini aja saja, ini nyaman. Nah yang dunia kan pengadilan itu dimanipulasi. Suara rakyat itu dimanipulasi. Baik nak ngarep ini kan. Lah masalah undangan wong bingung. Nah, sampai yang terlalu yakin punya jaya timbuk pangan rapopo alasannya hukum ada DNS DKI. Saya yakin sampean rawani sowan pengiran. Apalagi kalau sampean di rumah punya tabungan 2 juta, di beras sak pintal, doyan duit 10. Nah, sampean yakin dia mau yakin siap tuh malaikat mungkar. Yakin-yakinnya. Semua niku begitu juga ngoten, gara-gara di order wong haji sampean muji haji berlebihan. Sing teko ngrungokno ngiler ka.
Masya Allah, ora kelar kaji kabeh bejane wong iku Gusti nasib kula kok sial ngeten. Sama nanti hitam. Karena bikin kecematan, Pak. Bikin kecematan publik, Pak. Bikin kecematan apa? Pak. Menteror kaum apa? No, menteror. Lho ngoten iki sampean kiai sing biasa pidato rasa tersinggung iki kuliah kalau karena murun. Nah, namanya menteror kaum apa? Sampean kiai tenan, lanang tenan, wong alim tenan. Iki pidato standar. Alhamdulillah Pak Niker sohat. Haji itu luar biasa, untuk 30 juta demi kangge. Itu mana jadi haji. Mungkin jenengan atau mana jadi fakir yang mabrur. Yaitu fakir yang tidak nol. Haji ini mabrur, fakir yang apa? Lalu sebenarnya ketemu tercuar. Itu dulu Rasulullah itu begitu. Rasulullah itu kalau ngendikan itu fair. Ada sahabat yang kuat perang dengan sarananya ya dipuji. Tapi sahabat yang tidak kuat perang karena tarananya tidak punya, itu ya langsung dihukumi. Ghairu ulid dorori, yang tidak perang karena ada madarat, ada uzur, tidak apa. Itu langsung disusuli. Layat tawil qaiduna minal mu'minina. Itu sebelum itu ayatnya nggak ada ghairu ulid dorori. Langsung wal mujahidina fi sabilillah. Tapi terus langsung Abu bin Maktum ngajeng, ya Rasulullah, kita ini tidak mampu perang, tapi bukan berarti tidak mampu, tidak mau. Karena kita ini picek, buta. Malaikat Jibril terkok. Ditambahi ayat layat tawil qaiduna minal mu'minina ghairu ulid. Makanya saya pede dengan pendapat saya. Rasulullah nanti untuk wahyu niku tanpa lafaz ghairu ulid dorori. Wong-wong jihad itu luar biasa. Akhirnya ngomong tereso jihad kasus Abdul bin Maktum karena dia buta, melarat, buta. Terus buta repot tidak napa? Melarat. Dia awake reso berjuang, dunyane reso. Anak buta juga kan dia melok jihad, dunyane melok napa? Iya, kaya kanca kula nak cerita, kula melarat nak turu bar subuh dari nganggur. Nak wong sugih turu bar subuh gak nganggur kok tokone buka. Paham ya? Lah itu langsung betapa seriusnya masalah ini langsung Jibril turun didhawuhi Allah. Wahyu turun ditambahi wuru ulid. Jadi orang-orang yang tidak jihad padahal tidak ada masalah udzur, maka kena hukum gini-gini. Sama orang haji itu wajib. Ya, tapi bagi mereka yang kena udzur majin, tetap kata ulama darani boten. Tapi ya berat jadi ulama. Tentu pidato itu tidak populer, sangat-sangat tidak nopo. Entah Rasulullah payu kula teng desa kula tok, mungkin ora tau gelem teng desa liya. Ya tapi dicek Pak ya, tapi kudu biane 5 menit. Tapi alhamdulillah rata-rata sing kaji malah baca ini wis suwan kuwi. Angan-angan harus jenengan. Mau mlebu swarga syarat kaji itu bapak ora mlebu. Perkara niki derek napa? Ya alhamdulillah wong Indonesia rata-rata mbayar kaji sehingga teori saya masih diterima. Kami kalau baleni wong masalah nasa masuk mungkin wonten tiga yang bilang. Dados hukum teng Ashabul Kahfi wong oleh minggat ketika ada masalah. Niku ra mesti berjalan sampai sekarang karena syariat kita adalah wong alim kudu wajib mutlak. Jika kita kira iso mentang-mentang dunia akeh maksiat, mimpi ono katokan cekak blodor, mimpi ono maksiat terus ngajak kanca itu golek ya aku. Paham terus marabu. Wah, iso jare niru sinten Ashabul mboten sak. Karena syariat kita adalah wong alim wajib mulang. Balihu ani walau napa? Itu disebut termasuk akidah Islam adalah bahwa syariatnya Nabi itu menangkah syariat Nabi sebelumnya. Kecuali masalah akidah. Ya kalau sudah beberapa contoh ya, bersama tambah yakin. Tobatnya kaum Nabi Musa saling membunuh ketika bernyembah anak pedes. Patuhu ila bari ikum faqtulu anfusakum. Sementara tobat kita orang perlu saling. Nabi Ibrahim, Nabi digunting, Nabi Musa juga digunting. Kita cukup diunggah. Jadi banyak sekali syariat-syariat yang terus beda kita dengan nabi-nabi. Sholat dengan cara begini juga hanya syariat kita. Makanya Nabi sering bangga, ukti itu kemtan 6 tahun nabiun keblisa ini diberi 5, yang Nabi sebelum saya tidak dikasih itu. Jadi banyak sekali keistimewaan tenggene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga masalah-masalah koyo amlam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi wafa Allah taziru waziratu wisra ukhra wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Terus kemudian sampean tentang-tentang jarene Nabi Ibrahim wong mau tanggung ngamale dhewe.
Itu tidak bisa begitu. Syariat Nabi Muhammad yang bil ahadits as-sahihah al-wahidah itu netepno ana syafaat. Berarti ana wong sing amale ra cukup tapi mlebu swarga bisa syafaati Rasulullah. Berarti kan ada unsur orang lain yang syafaati di. Begitu juga syariat Nabi nek ana mayit disolati, ini salat jenazah. Berarti mayit juga butuh doanya orang hidup. Berarti doanya orang lain. Apalagi Nabi secara sorry ngendikan jika mata mu adam ingkoto amaluhu ila min salatin sodakotin dari yasin atau ilmin yang tafauhi awalatin solihin. Bahwa kita boleh polemik masalah hitung dino 100 dino itu polemik kefiahnya. Tapi kalau sampai polemik cuma ora manfaat. Sampai mukhalifun lil ijma' itu menentang apa? Kalau ngingkari manfaat itu eleng-eleng. Karena dongakno mayit itu sabitun bil Quran wa sabitun bis sunnah. Di Quran ini wa walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Nah, hadisnya karuan Rasulullah itu berkali-kali mimpin sholat jenazah. Padahal intinya sholat jenazah mendoakan. Paham gitu. Terus pun-buatan rancu, sampai pun-buatan rancu. Ini pentingnya ngaji. Jadi kalau masalah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam tadi lawan umpama maknane kayak kata mereka, itu tetap orang ngaji untuk syariat Kanjeng. Apalagi enggak ada jaminan kalau maknanya kayak yang mereka tafsir. Ya misalnya manusia itu mau tanggung ngamal dhewe. Tentu anak kita ini ya bagian dari ngamal kita. Karena dia cara lahir sababul wujudil walad iki disababil sebabnya anak iku ana napa? Lan Nabi nate dawuh wa inna atyabakas birrajuli waladu. Dan sesungguhnya terbaik dari kerjanya seorang bapak adalah anak katil duwe nggih dong. Tak wali-waline si Abdul Qadir, tak wali-waline Imam Ghazali, tak wali-waline Imam Nawawi umpama ora ana anak iku agama ora nganti saiki. Lan kula nabi anak kula niku kula hormat, piye kula jenengan mati. Sing terus naku mau tetap anak kita. Anak kita terus nomornya sampai anak-anaknya kita. Itu disebut yari suni wa yari sunin ali napa? Jadi ora iso wong anggap anak itu bagian dari terpisah dari kita, maksudnya enggak iso. Paham ya? Jadi sampean mulane sing yakin nak anak itu bagian dari sebab itu wonten dia akilah nanti gini begini. Nah anak mata ini sibul kotor, itu keluarganya kena jeda semua. Karena anak tidak terpisahkan dengan apa orang. Tapi nggak teori-teori detailnya ini banyak butuh ngaji kata. Wong saiki salah kaprah. Mumpung koyo syariat Nabi Ibrahim itu mesti kadang syariat yang tertentu dulu statusnya mansuh. Statusnya apa? Mansuh. Paham ya, terus ini masalah-masalah detail fikih tapi perlu kula aturaken ben boten salah paham. Nggih, ben boten apa? Salah paham. Jadi kalau balen iki, nak manfaate dunya lil masjid itu bil ijma'. Paham napa? Yang jelas-jelas nang nggone salat jenazah gitu. Ini Allahumma ighfir lahu wa afihi wa qu. Sampai pangeran Sirayu dipek menangi dhewe. Ana mayit tak dipek menangi dhewe. Allahumma in kana muftinan fazid ke isani. Nak apik tambahi Gusti, tapi nak elek sepuro juga menangi apa? Mestine ora sebab menangi dhewe. Nak apik ya wales sak kadare, nak elek ya wales sak kadare kan ora iku dipek menangi dhewe. Nak apik kon lipatno. Nak elek kan iya dipek menangi dhewe. Tapi wong kadung njaluk menitan. Ya tapi dipek napa? Mun kula terusaken. Wala tastafti fihim minhum ahada. Wala taqulanna lan wa ta'ala lan takok ing nabi sapa ahli Makkah sapa penduduk Mekah an khabari ahli kahfi saking critane ahli kahfi. Pakola moko dawuh sapa nabi. Ketika nabi ditanya, "Mas critane ashabul kahfi piye?" Jawab nabi, birukum bihi watan." Biru bakal nyritano ingsun kum ing sira kabeh bihi kelawan khabari ahli kahfi watan ing dalam sese. Walam yakul lan ora dawuh sapa nabi insyaallah dawuh insyaallah. Ketika nabi ra dawuh insyaallah panazala mongko tumurun apa dawuh wala taqulan nabi syai'in inni fa'ilun dzalika qatan illa ayyashallah. Wala taqulan lan ojo ngucap temen sira kabeh syai'in maring perkara. Li ajbi syai'in tegese krana are perkara. Kowe do ngucap ngene, ini sak temene ingsun fa'ilun bakal nglakoni dzalika mungkon-mungkon sak godan ing dalem sesuk. Yo sesuk tak critani. Dima tegese ing dalem perkara tak kang bakal teko apa men zamane sangi zaman.
Illa ayasa Allah kecuali mbok barengi dawuh insyaallah. Illa ayasa yang ngersano sapa Allah apa. Ilam talab pisan kesele wong sing nggoni di masyiatillah lan kersane Allah taala. Di antakula gambar untuk ngucap sira kabeh insyaallah. Waktu lan ini sira robbaka ing pangeran sira. Masyiatahu tegese eling kersane Allah. Sing kamule eling mu'alikon hale wong sing gantungno biha kelan masyiatillah. Kamu selalu bergantung isane nglakoni perkara nak ana kersane Allah. Ida nasita nalikane lali sira atakliko ing gantungno perkara biha kelawan masyiatillah. Waya kunulan ana apa zikruha eling masyiah iku badan nisani saute lali. Iku kadzikriha kaya dene eling masyiah mal kauli sertane pengucapan. Kala dawuh sapa al-Hasan wa ghairu lan jane al-Hasan Basri. Akal madama selagi cek ana sapa wong fil masjid ing dalam masjid. Jadi nak bar meni. Besok teko nggonku yo. Pertambahan merasa karena memastikan itu potensi salah, potensi ngelanikan ditambahi insya. Tapi nek insya Allah mesti dari mesti teko. Tapi insya Allah saat ini juga akal-akalan. Wis ngerti itu utang bayar, ya insya Allah. Tapi niatnya pun ngeles, kenapa? Maksudnya orang ngono iku ora. Waktu lan ucap sira ata menawa ayat dia ku yen to nunjukno sapa Allah. Ata menawa ayat dia yen to nunjukno sapa Allah. Masalah ata ni wonten maknane khobar, wonten maknane fa'il. Ento nunjukno ning ingsun sapa Rabbi pengiran ingsun, ata ayat dia ni sapa Rabbi pengiran ingsun. Di akroba maring perkara sing wis parek mindhaya dibanding iki. Min khabari ahlil kafi dibanding ceritane ahlil kafi didalalati utawa didalalati dalam nunjukno ala nubuwate ngatasé kenabian itu. Niku sing maca bener ulis dalalah. Cuma istimalnya itu dilalah. Rosadan ing nunjukno ning kebenaran. Hidayatan tegese nunjukno ing kebenaran alam Allah. Ini mati, putu mati, putu mati, mati. Ini. Itu